Bapak jadi sekarang ini kalau pilkada memang tahapannya sedang Ya, di kampanye. kampanye. Sejak tanggal 25 September. Dalam hal keadaan seperti ini nih Bapak, apa sih Bapak nasihat terbaik sebagai penyelenggara pemilu yang bisa Bapak ingatkan kepada teman pemilih di masa kampanye ini, Pak Melas? Ya, yang jelas gini, siapapun pasangan calon ya yang sudah ditetapkan oleh KPU, yang menarik justru dari perhelatan pilkada serentak ya, yang dilaksanakan di 545 daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota adalah Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa menemui teman pemilih lagi di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk podcast KPU RI, hari ini spesial banget, kita kedatangan tamu spesial yang mampir di studio podcast KPU di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Siapa lagi kalau bukan Bapak kita sendiri, Kadif Sosdikli Parmas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Beliau anggota KPU, Bapak Agus Melas. Bapak apa kabar? Halo Mbak Reni. Halo Bapak, sehat? Baik, kabarnya baik. Alhamdulillah, seneng banget Bapak sehat Tapi selalu. nggak istimewa-istimewa amat lah tamunya. Bapak nggak tahu sih. Perjuangan mendapatkan waktu Ya, untuk perjuangan mendapatkan podcast. waktu pimpinan lah. Ya, semua ya, pimpinan. ya itu Enggaknya makanya spesial Bapak. Ya. Dan pasti juga Pak Melas, Bapak semua teman pemilih juga pasti sudah lama nih nggak bertegur sapa, nggak ketemu, nggak disapa langsung sama Bapak. Terlebih lagi dengan banyaknya dan tingginya peaknya tahapan dari pemilu dan juga irisan pilkada ini yang membuat semua pimpinan kita bisa dibilang naik turun jungkir balik kalau boleh dibahasakan kayak demikian. Betul. Iya. Jadi kita juga pasti senang banget, teman pemilih juga pasti senang sekali bisa mendengar langsung dari Pak Melas. Semoga, iya. Kita pengen tahu langsung dari Bapak, ada kabar apa di masa sekarang ini. Kita kan lagi tapping ini di bulan Oktober 2024. Tapi sebelum kesana kita mau tahu juga nih kabar pimpinan Bapak. Tadi Bapak sehat-sehat, kita SPC ya. Selalu sehat, senang banget, alhamdulillah. Wajib sehat lah. Wajib sehat ya Pak. Wajib sehat kalau itu. Harus sehat. Betul. Kalau boleh menggambarkan satu kata yang menggambarkan pimpinan KPU itu nomor satu kali ya Bapak. Ya. Sehat dulu. Sehat. Ya. Tidak boleh sakit. Tidak boleh sakit gitu. Ya memang karena harus berjalan terus tahapan. Tidak mau melihat kondisi seperti apapun kita melaksanakan ya Bapak. Betul. Pimpinan yang lain, Pak Ketua, anggota lain juga Ibu Bapak semua pasti sehat-sehat ya Bapak ya. Ya, sejauh yang saya tahu dan interaksinya memang sehat dan tetap semangat kok itu. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Bagaimanapun ketika saat ini pemilu 2024 sudah hampir di ujung tahapan selesai, namun tahapan pilkada sedang seru-serunya berjalan. Pimpinan kan juga sangat dituntut untuk harus tetap mengawal semua tahapan di seluruh Indonesia ya Bapak. Betul. Nah benar sekali. Ini sudah tadi kita saat ini kita ketemu Pak Melas di studio bulan Oktober 2024. Jadi untuk pemilu 2024 kita sudah berada di tahap hampir selesai ya Bapak? Ya, tinggal menunggu satu tahapan lagi ya. Kalau pemilu 2024 itu nanti di 20 Oktober tahun 2024 pelantikan presiden wakil presiden terpilih yang akan dilantik di MPR. Ya pasti nanti akan disiarkan juga secara live. Itu momen yang bagian-bagian akhir. Setelah itu ya semuanya akan fokus energi, perhatian semua ke pilkada ya. Ke pilkada ya Bapak. Karena waktunya juga puluhan hari kan. Iya nih tinggal hitungan berapa puluh hari doang ini. Nanti 27 November itu. Betul. 27 November itu tepatnya hari Rabu ya teman pemilih ya. Pastikan loh nanti di tanggal itu harus menggunakan hak pilihnya. Oh iya, sayang tuh. Iya kan Bapak. Kan kita sudah bagaimanapun juga pemilu 2024 lalu, baik untuk memilih presiden, wakil presiden maupun anggota legislatif, tingkat partisipasi kita kan untuk setiap jenis pemilihan rata-rata di 81 sampai 82%. Nah normalnya kalau pilkada secara rata-rata biasanya lebih rendah dibanding itu. Tapi
karena ini momentum pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak di tahun yang sama, tentu saja sayang kalau kemudian tidak gunakan hak pilih. Kan di momen yang hampir tidak terlalu berjauhan. Iya, Sedangkan isunya juga sangat relevan karena terkait dengan bagaimana kemudian masa depan provinsi dan kabupaten kota 5 tahun mendatang. Gitu. Ini satu eksperimen dalam sistem politik dan juga pembangunan serta pelembagaan sistem politik yang menurut saya momentumnya jarang untuk bisa terulang lagi. Oleh karena itu ya para warga negara yang punya hak pilih gunakan hak pilih itu. Iya. Pertama kali dalam sejarah Indonesia itu menggelar pemilu itu untuk pemilu nasional, pemilunya pemilihan umum dengan pilkadanya itu berada di tahun yang sama ya Bapak. Iya. Nah seperti teman pemilih pasti ingat di tahun 5 tahun lalu pemilu sebelum ini aja berjarak digelar di tahun yang berbeda ya Bapak. Berbeda, bersebelahan sih. Tahun-tahunnya berbeda dan kemudian jumlah wilayahnya berbeda. Nah, yang menarik di saya nggak bilang ini eksperimen ya, tapi yang jelas sebagai satu keputusan politik pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun yang sama itu sebenarnya kan kebutuhannya dalam konteks pembangunan sistem politik itu antara agenda pembangunan nasional yang dikampanyekan presiden wakil presiden terpilih dengan nanti pembangunan di tingkat daerah di mana mereka dipimpin oleh kepala daerah masing-masing, gubernur, bupati, wali kota itu bisa berjalan seiring. Jadi ada semacam konkurensi gitu antara kebijakan nasional dengan kebijakan di daerah yang dulu tidak pernah kita bisa temui di situ. Nah ini yang menarik sebenarnya. Iya. Fakta baru yang kita sama-sama mungkin baru ingat, baru notice bahwa memang rencana ini adalah bagian dari pembangunan yang berkelanjutan atau bersambung ya Bapak, dari pemilunya dilanjutkan ke pilkadanya. Ini menarik banget dan memang menjadi bagian dari sejarah yang baru pertama kali akan kita lakukan ya Bapak. Ini pasti jadi hal yang istimewa, apalagi teman-teman pemilih semua nih yang kemarin juga baru menjadi pemilih pemula. Kemarin baru milih 1 kali nih Bapak. Terus banyak excitementnya kan. Dari yang excitement masuk ke bilik suara itu mereka mungkin sudah deg-degan duluan. Ada yang mau ternyata se-excited itu atau sekaget itu ngelihat surat suara yang sebanyak dan mungkin ada yang ukurannya gede banget kan Bapak. Itu. Nah, sekarang ke excitement seperti itu, rasa semangat seperti itu teman pemilih akan ulangi lagi nanti di saat hari pemungutan suara untuk pilkada ya Bapak. Sensasinya agak beda nih. Karena hanya satu surat suara kan kalau satu. Nanti teman-teman akan memilih gubernur dan wakil gubernurnya atau bupati wakil bupati atau wali kota wakil wali kota. Jadi yang teoritis di satu TPS 2 surat suara lah. Yang satu untuk gubernur, yang satu untuk bupati atau wali kota. Iya, betul. Nah, untuk teman pemilih nih secara mental, apalagi pemilih pemula biasanya udah siap nih Pak. Udah siap, udah kemarin udah pernah gitu. Jadi kalau tata cara pemilihan juga kan nggak rumit. Nah sekarang kalau bisa sih kalau bisa kita menyarankan alokasikan sedikit waktu aja untuk membaca visi misi sama program karena ini sangat relevan dengan kebutuhan teman-teman langsung di daerah. Nanti program-program yang ditawarkan oleh para pasangan calon ya yang nanti jadi kepala eksekutif di daerah itu akan seperti apa gitu. Betul. Nah, ini sepertinya yang diingatkan Pak Melas barusan ini teman pemilih akan relevan dengan yang akan kita obrolin tentang sekarang ini tahapan pilkada sudah sampai di masa kampanye saat ini. Nah, kalau begitu teman pemilih jangan kemana-mana ya. Tetap simak obrolan kita. Kita bakal ngobrolin lebih banyak lagi bersama Pak Melas tentang tahapan pilkada saat ini yang saat ini berada di masa kampanye untuk pilkada 2024. Tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI teman pemilih masih di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kalau nggak salah tadi pas saya menyapa teman pemilih di awal tadi kayaknya saya lupa dia belum menyebut nama saya. Lupa. Itu kayaknya umur ya Bapak. Kirain namanya DPT online. Mohon maaf ya Pak. Saya kok ya lupa gitu. Ini faktor U yang tidak bisa dipungkiri.
Mohon maaf ya Bapak, mohon maaf ya teman pemilih. Jadi teman pemilih, episode kali ini spesial bersama pimpinan kita Bapak Agus Melas, anggota KPU, Kepala Divisi Sosdiklik Parmas, dan khusus episode kali ini ada saya Reni yang mengawal teman pemilih semua untuk menyimak obrolan seru kita di hari ini. Ngobrol-ngobrol soal Bapak ngecengin DPT online. Iya, itu juga penting. Itu penting Bapak. Betul. Jadi teman pemilih, apakah kamu semua sudah memastikan kamu masih punya hak pilih pada pilkada serentak yang nanti bakal digelar hari pemungutan suaranya 27 November 2024 nanti? Ya. Kalau belum atau kalau belum yakin, ayo pastikan bahwa hak pilih kamu, hak suara kamu masih terjaga dengan cara cek sekarang langsung dengan cara klik cek dptonline.kpu.go.id. Di situ kamu masukkan NIK kamu dan nanti sama nih seperti kita cek DPT online pada saat pemilu kemarin. Kalau nanti kita sudah terdaftar, nama kita akan muncul dan kita sudah ada di situ terdaftar di TPS mana, ya. gitu. Bisa jadi akan ada perubahan ya Bapak, karena kan ketika kita pemilu kemarin maksimal satu TPS itu diperkirakan 300-an Ya. pemilih. Nah sekarang karena di pilkada agak berubah sedikit, satu TPS itu bisa sampai 600-an ya Bapak, betul. 2 kali lipat. Nah berarti boleh dicek nanti perginya ke TPS mana gitu. Kira-kira masih satu TPS nggak sama Ayang gitu ya, coba dicek sekarang ya. Ini dia, ini ada di sini ya. Oh di sini. Cek dptonline.kpu.go.id ya. Nanti Mbak Editor juga akan taruh di description kita. Klik di situ nanti sudah ada, gampang banget. Nah, teman pemilih, tadi Pak Melas sudah nyampein soal tadi disinggung pas segmen awal itu kita ngobrolin soal saat ini sudah mulai tahapan atau keadaan di mana teman pemilih itu sudah harus mulai ngeluangin waktu untuk ngecek visi misinya paslon. Betul. gitu. Paslon itu maksudnya mereka yang sedang berlaga berkontestasi menjadi calon gubernur dan wakil gubernurmu atau calon wali kota wakil wali kota di tempatmu atau bupati wakil bupati. Betul. Bapak, jadi sekarang ini kalau pilkada memang tahapannya sedang di Kampanye. kampanye. Jadi sejak tanggal 25 September sampai nanti 23 November, 3 November. berlangsung tahapan pilkada, dalam hal ini kampanye. Ya, jadi mulai macam-macam tuh. Ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kemudian pemasangan alat peraga. Nanti juga masuk ke kampanye media massa, termasuk juga debat Ya Bapak. publik. Ini Yang menarik itu beberapa sekali. hal kan pasti akan difasilitasi KPU ya. Iya. Misalnya seperti debat publik itu pasti itu kalau nggak salah kebijakan yang kita ambil itu masing-masing daerah bisa melaksanakan atau memfasilitasi pelaksanaan debat bagi paslon gubernur, wakil gubernur ataupun bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota itu maksimalnya 3 kali. 3 kali. Maksimal. Nah, tapi bergantung kesepakatan dan bergantung situasi di daerah bisa saja kurang dari situ. Nah kemudian pelaksanaannya juga kita dorong sedapat mungkin dilaksanakan di masing-masing wilayah administrasinya. Jadi misalnya kalau pilkadanya untuk memilih gubernur ya dilakukan di provinsi itu. Tetapi memang situasi kondisi tertentu sepanjang ini juga semacam disepakati oleh tim paslon bisa dilakukan di luar wilayah administrasi pemerintahannya, misalnya di studio. Itu ada beberapa itu terjadi. Nah, termasuk penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik juga kita KPU membantu fasilitasi. Iya, betul. Artinya itu diselenggarakan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Pada tahapan kampanye, KPU memberikan kontribusinya lah untuk itu. Yang di luar itu ya pasti di masing-masing tim paslon atau tim kampanye. Masing-masing juga pasti mengupayakan sendiri ya Bapak, Persis. sesuai aturan yang sudah dibuat oleh KPU. Betul. Dan berarti nih Bapak, teman pemilih semua pasti juga di masa sekarang, karena sekarang ini masih di tengah kampanye sampai 23 November nanti. Betul. Ini masih berjalan beberapa minggu lagi nih Bapak nanti. Nah ini udah biasa nih kalau teman pemilih ngelihat di media cetak, di televisi atau di media online apapun sudah mulai melihat para paslon yang berlaga di wilayah teman pemilih masing-masing itu sudah mulai mengajak, memperlihatkan apa yang menjadi apa ya bahasanya, visi misi atau cita-cita masa depannya, program ya Bapak.
Nah ini pasti sudah sering nih ngelihat seperti itu, jadi jangan bingung, memang sekarang lah masanya masa kampanye Kampanye, itu, di betul. mana mereka harus berlomba-lomba mengenalkan dirinya Persis. kepada teman pemilih semua. Nah dalam hal keadaan seperti ini nih Bapak, apa sih Bapak nasihat terbaik sebagai penyelenggara pemilu yang bisa Bapak ingatkan kepada teman pemilih di masa kampanye ini, Pak Melas? Ya yang jelas gini, siapapun pasangan calon ya yang sudah ditetapkan oleh KPU, baik provinsi maupun kabupaten kota sebagai peserta pemilu, bagaimanapun juga pasti punya visi misi maupun program yang hendak ditawarkan. Nah oleh karena itu, karena alternatifnya tersedia, maka sebenarnya pemilih luangkan waktulah. Sayang momen ini kan 5 tahun sekali ya. Jadi untuk sekian puluh menit membaca visi misi, memperbandingkan program antara satu paslon dengan paslon lain, dan itu kemudian apalagi kalau teman-teman itu berasal dari daerah di situ ya, kan kalau pemilih itu kan terdaftar di TPS di DPT kan tempat asal kan. Nah tentu pasti akan sangat relate dengan situasi sehari-hari yang dihadapi. Jadi ini, kurang itu. Nah, paslon ini menawarkan yang kira-kira menjawab nggak persoalan-persoalan itu. Nah, itu penting tuh. Betul. Dan itu kan bisa jadi sangat spesifik antara daerah satu dengan yang lain, kan beda-beda ya Bapak. Bisa beda-beda. Betul. Isu satu daerah bisa saja tentang ekonomi, mencari pekerjaan misalnya, Gitu. lowongan pekerjaan. Di daerah lain mungkin pertanian atau perkebunan ya Bapak. Betul. Sama seperti ini. Ini kan hanya melanjutkan saja. Maksud saya bukan hanya sekedar ya, bukan hanya melanjutkan saja, tapi kita sudah di pemilu 2024 lalu berusaha untuk mengenali visi misi program dari partai politik yang mencalonkan anggota legislatifnya, dan kemudian visi misi dari presiden wakil presiden paslon waktu itu, yang kemudian bicara tentang isu nasional. Nah sekarang diturunkan lagi tuh, jadi isu misalnya kalau pilgub ya tentu provinsi apa yang, jadi kalau provinsi kan di satu wilayah provinsi kan terdiri dari sekian kabupaten kota yang mungkin ada satu isu yang saling terkait antara satu tempat dengan tempat lain. Nah, nanti bupati wali kota spesifik di kabupaten kota itu. Jadi kita diajak tuh untuk berpikir secara metodologis. Oh, kemarin kita bicara tentang isu-isu nasional tuh, ya sifatnya makro gitu. Nah, kemudian bicara tentang di pilkada ini, ketika pilgub ya pemilu pilkada gubernur, kita bicara regional nih. Nah, kemudian ketika ngomong pilkada untuk bupati wali kota, kita bicara skop kabupaten kota spesifik tuh, kasusnya makin konkret gitu. Nah itu ya, mengapa itu penting ya, karena memang kita warga negara Indonesia yang kita bicara tentang negara kesatuan yang sifatnya nasional, tapi juga terdiri dari provinsi dan juga kabupaten kota dengan dinamika dan permasalahan yang beda-beda gitu. Iya, berbeda-beda dan spesifik. Iya, betul. Tuh teman pemilih yang barusan di highlight sama Pak Melas, penting banget meluangkan waktu untuk mengambil peran sebelum nanti menentukan pilihan. Persis. Saatnya sekarang ini memperdalam siapa kira-kira calon pemimpin yang paling mendekati idealisme bagaimana teman pemilih memikirkan daerahnya teman pemilih itu akan berkembang dengan paslon yang mana. Dan gitu ya, sekarang Pak. ini ada momentum yang sangat relevan ya, karena bagaimanapun juga tahapan pemilu nasionalnya kan tinggal pelantikan presiden wakil presiden. Betul. Tetapi dalam durasi waktu minggu ini ya, itu kan kita bisa lihat tuh pemberitaan yang ada di nasional, itu kan sebenarnya ada semacam proses audisi, ada semacam proses komunikasi publik dari presiden wakil presiden terpilih dalam menyeleksi, mengajukan nominasi siapa-siapa profil-profil dari calon anggota kabinet baik menteri, wakil menteri maupun kepala badan. Dan itu sebenarnya kan kalau kita periksa lebih dalam, ini sekaligus memeriksa ulang bagaimana visi misi ataupun program yang dulu pada saat kampanye ditawarkan dan kemudian direspon oleh publik dan terpilih, dan kemudian kita memeriksa sekarang kira-kira nanti akan dioperasionalkan dalam bentuk apa. Nah ini sekarang komposisi kabinet, kira-kira nanti nomenklaturnya seperti apa. Kemudian misalnya 1-2 hari ini kan, dalam 2 hari terakhir kan
mulai ada semacam pembekalan. Ya. Nah, pembekalannya itu juga bicara tentang banyak hal tuh, geopolitik, Ya, ya. bicara tentang perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatan artificial intelligence yang sudah mulai jadi isu yang nanti akan menjadi cetak biru lah bagi perjalanan bangsa kita ke depan Ya, ya. menghadapi situasi dunia yang makin disruptif tuh. Ya. Nah, makanya relevan tuh sekarang teman-teman pemilih juga alokasikan waktu untuk memeriksa bagi dokumen ataupun visi misi ataupun tawaran program dari pasangan calon kepala daerah yang nanti akan berlaga di tanggal 27 November Iya. 2024. Betul Di betul situ. Bapak. Dan sepertinya momen debat yang debat untuk pilkada nih, yang saat ini mungkin beberapa daerah, provinsi atau kota sudah ada yang menggelar ya Bapak. Ya, betul. Kita mengikuti juga di media sosial. Nah itu juga sepertinya akan jadi salah satu opsi bagi teman pemilih untuk juga memberikan atau menggali informasi yang lebih dalam dari debat tersebut ya Bapak. Bagaimana teman pemilih melihat para paslon untuk mengutarakan gagasan-gagasannya secara langsung, atau mungkin juga ada yang di live-kan di televisi mungkin ya Bapak ya. Itu kan upaya-upaya dari penyelenggara pemilu untuk semakin mendekatkan atau menipiskan jarak antara paslon dengan para calon pemilih ya Bapak ya. Saat ini mungkin sepertiga atau kurang dari sepertiga ya Bapak di seluruh Indonesia yang menggelar debatnya ya Bapak ya. Saya kurang tahu persis apakah sepertiga tuh, tapi yang jelas kita punya data karena memang kita minta agar teman-teman di KPU provinsi, kabupaten, kota kapan jadwal pelaksanaan debat. Nah, tapi kalau yang saya amati ya, ada yang saya hadir secara langsung memang waktu itu untuk debat yang perdana di DKI, provinsi DKI. Kebetulan jadi yang pertama kali se-Indonesia memang. Nah, kemudian kemarin itu secara bersamaan itu ada tiga provinsi yang melakukan debat, tapi posisinya bukan di provinsinya tapi ditarik ke studio TV. Oh begitu. Ada provinsi Banten, kemudian ada provinsi Papua Barat Daya dan provinsi Sulawesi Tengah. Nah sebelumnya juga sudah ada tuh di Solo, di beberapa tempat sudah ada. Dan kalau saya perhatikan sebenarnya apa yang dilakukan sebagai metode kampanye debat yang difasilitasi oleh KPU provinsi ataupun kabupaten kota itu hampir sama, tetapi skopnya lebih kecil aja dibanding yang debat pilpres kemarin. Jadi misalnya yang paling penting kan gini, debat itu atau masa tahapan kampanye yang kemudian difasilitasi oleh KPU itu semuanya didedikasikan sebagai penyelenggara itu untuk memfasilitasi tumbuh kembang atau kemunculan dari ide-ide orisinil yang bisa dikontribusikan oleh setiap paslon. Nah di situ, dan saya lihat saya sangat menikmati. Oh begitu. Justru saya di momen debat memang yang saya lihat ini ya paslon gubernur ya. Itu saya justru sangat menikmati perdebatan itu. Bahwa kemudian kritik kanan kiri, oke, itu pasti ada. Kita tidak bisa hindari, ada kekurangan dan itu bagian dari evaluasi. Tetapi dibandingkan pilpres kemarin, karena pilpres kemarin kan ibaratnya saya yang bertanggung jawab kan. Jadi saya lebih banyak waktunya lebih tersita untuk yang sisi lain. Ini di balik layarnya ya teman pemilih ya. Tapi justru ketika saya hadir langsung di debat paslon untuk gubernur wakil gubernur yang di DKI pertama kali, saya benar-benar menikmati itu dari tiga paslon, kebetulan tiga paslon ya. Untuk satu pertanyaan yang sama, sudut pandang tiga paslon dengan tiga sudut pandang yang berbeda itu saya bisa memilah-milah, menarik, ternyata menarik itu. Dan kalau kita bisa sediakan waktu yang memadai untuk itu, kita akan mendapatkan kok. Oh ini benang merahnya di sini, oh ini pembedanya di sini. Itu menarik itu. Di situ. Dan saya sangat menikmati itu. Despite oke lah, pastikan untuk sesuatu yang sangat sempurna juga tidak biasanya agak sulit ya, tapi saya sangat menikmati. Termasuk juga kita harus apresiasi teman-teman kita di KPU provinsi dan kabupaten kota yang sudah dalam tanda kutip ya meniru, melakukan duplikasi, replikasi apa yang telah dilakukan oleh KPU RI dalam memfasilitasi peserta pemilu. Betul. Baik. Itu yang penting itu.
Iya pasti Bapak, pasti juga Gitu. semua teman penyelenggara pemilu di provinsi dan Kap Kota juga mengupayakan yang terbaik ya Bapak. Ya, betul. Yang dilakukan KPU RI dengan menyelenggarakan debat dengan segenap mekanismenya kan tentu saja itu menjadi cerminan Ya. bagaimana teman-teman di provinsi dan Kap Kota akan menggelar Persis. mekanisme serupa Ya, ya Bapak. mekanisme Iya. serupa. Tentu menjadi cerminan dan percontohan tentu Bapak. Ya. Iya. Jadi masing-masing saya kira tantangannya sekarang di teman-teman provinsi dan kabupaten kota menetapkan benchmark yang pasti berbeda-beda karena satu provinsi dengan provinsi lain pasti dinamikanya juga berbeda. Iya, Itu yang menarik. betul Itu sangat pasti kaya berbeda. kita. Iya, betul sekali. Dan tentu apalagi dengan kesempatan untuk menggelar debat hingga sampai 3 kali, tentu juga akan menjadi cerminan evaluasi yang apa yang bisa Oh iya, kita betul, lebih betul, baguskan lagi betul, gitu-gitu ya ya. Bapak. Pasti semangat ya teman-teman di provinsi dan juga KPU Kap Kota untuk menggelar, memfasilitasi semua paslon dalam tahapan kampanye ini. Semangat banget. Teman pemilih juga nih Bapak kalau Ya, mau melihat kapan jadwalnya bisa cek media sosialnya semua KPU baik di KPU provinsi atau Kap Kota di tempat tinggal teman pemilih masing-masing, itu pasti mereka mengumumkan dengan sangat detail kapan akan dilakukan. Dan biasanya disiarkan secara live oleh salah satu stasiun televisi atau beberapa stasiun televisi. Betul. Bahkan tadi seperti Bapak sampaikan ada 3 debat provinsi yang kebetulan digelar di Jakarta, studio, di studio televisinya TV, di Jakarta. Ya betul. Ya. Itu juga dengan tujuan untuk mendokumentasikan, menyiarkan dalam bentuk dokumentasi dan supaya bisa menjangkau seluruh masyarakat ya Bapak di wilayahnya gitu. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh penyelenggara KPU untuk teman pemilih semua yang nanti akan yang menarik memilih. justru dari perhelatan pilkada serentak ya yang dilaksanakan di 545 daerah baik provinsi maupun kabupaten kota adalah ini bukan lagi sekedar pilkada sebagai pilkada, tapi pelaksanaan secara serentak ini kemudian kayak ada momentum yang pas untuk membawanya jadi ke tingkat nasional. Jadi isu yang ada di provinsi A itu diketahui oleh publik di provinsi yang lain gitu, yang di provinsi Z misalnya. Jadi problem-problem yang isu seolah-olah pilkada itu lokal itu jadi isu nasional tuh. Semua saling ngintip, saling baca gitu kan. Oh menarik sana ini gitu. Betul. Dan menarik juga nanti dengan saling mengetahui, dengan terbuka seperti itu juga membuat kita saling belajar ya Bapak. Oh iya, tentu. Betul. Saling ngisi kekurangan, saling menambahkan potensi yang belum tergali itu menurut saya di situ. Dulu nggak pernah kita temui itu. Belum pernah ada ya Bapak ya. Betul. Iya betul. Iya, kita juga berterima kasih nih kepada teknologi dan juga kemajuan hal-hal yang bisa membuat mekanisme tahapan pilkada ini menjadi lebih terjangkau, lebih dapat diakses ya. Makin borderless lah itu. Borderless, iya betul. Baik, teman pemilih ini senang sekali bisa meng-highlight apa hal-hal yang ternyata patut untuk menjadi perhatian teman pemilih nih dalam masa tahapan ini ya Bapak ya. Jangan kemana-mana ya teman pemilih, kita masih akan bersama dengan Bapak Agus Melas, anggota KPU Divisi Sosdiklik Parmas, dan tentu saja kita masih berada di podcast KPU RI. Hai teman pemilih, terima kasih banyak ya masih setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, hanya di podcast KPU RI. Untuk episode kali ini masih bersama saya Reni sebagai host, dan saya menemani tamu spesial kita yang hari ini ngobrol seru untuk teman pemilih semua dimanapun berada. Pak Melas, kalau kita bicara soal hari ini kita menyampaikan tentang tahapan pilkada itu ada di masa kampanye, Bapak masih ingat nggak kalau kembali nih ke masa sepanjang kehidupan kita kan Bapak, Pak Melas mungkin di masa muda dulu tidak pernah terbayang bakal menjadi seorang penyelenggara pemilu di level paling atas, yaitu anggota KPU RI. Kan itu tidak terbayang. Kebayangnya hanya jadi RT itu. Kalau penyelenggara pemilu kejauhan lah. Enggak bercanda. Ketika masih muda ya Bapak ya. Nah, dulu kalau pernah nih teman melihat podcast kita di awal-awal dulu mungkin tahun kemarin yang kita masih ngobrol sama Bapak tuh ternyata terkuak fakta bahwa Pak Melas itu di masa mudanya itu pernah menjadi bagian dari KPPS dan itu menjadi petugas keamanannya ya. Yang ingin tahu bagaimana Pak Melas dulu, Bapak Agus Melas muda memakai seragam petugas keamanan. Nah, ini dan gambarnya bawa pentungan. Nah ini gambarnya ini. Nah ini canda, stres editornya. Gak ada, kita kan nemu fotonya, gak ada. Iya, jangan-jangan gak ada. Harusnya ada sih itu. Ada sih Bapak.
Ada harusnya. Coba dicari di rumah. Waduh. Harus komunikasi sama RT dulu, tapi masih ada nggak orangnya ya? Pak RT. Siapa tahu Pak RT punya dokumentasinya ya. Bawa pentungan juga gitu. Ya, itu serius Pak. Untuk mengamankan gitu. Itu Ya. pemilu tahun berapa sih berarti Pak dulu? Bentar, saya itu harus kalau memori ya, apakah Itu kan Bapak itu bilang 97 kalau nggak salah 97 Oh. atau sebelum 97, Berarti- 92 ya. Oh, berarti pemilu Apakah 92 97 saya lupa. pemilu sebelum reformasi itu Bapak. Iya. Berarti. Jadi ya itu jelang-jelang akhir Iya. inilah Iya. orde baru Orde ya. baru akhir berarti. Heeh. Ya. Seingat saya karena saya Karang Taruna kan. Ya sudah, yang bapak-bapak itu biasanya petugas KPPS, Iya. kalau yang anak-anak muda kalau Karang Taruna kan dulu laden-laden kalau Iya, lagi ada Sino- gawe, Sino. sinoman gitu Nyinom. ya. Iya Pak. Nah, Betul. kalau pemilu ya sudah gawinya begitu. Iya. Iya. Ngamanin kotak suara. KPPS. Bagian dari KPPS bagian ya. dari, Bagian di TPS ya. Oh ya, buat yang nggak tahu nyinom sinom itu artinya adalah ini ya. Cari editor. Ya, ya. Nyinom. Bapak, nih Ya. balik lagi tadi ke pertanyaannya tadi. Mm-mm. Kalau kita ngomongin soal kampanye, Oke. boleh jujur nggak Bapak? Sesuatu yang langsung plek terbayang di kepala, nempel, dan itu sesuatu yang erat banget dengan hal yang pernah terjadi atau kita alami, yang kalau dengar kata kampanye itu keingetnya langsung apa? Ya kalau di Indonesia sih arak-arakan sih. Yang kita sebut kampanye rapat umum gitu ya. Iya. Ya gini, memori itu nggak mungkin bisa lepas. Iya. Karena itu hampir kayak kehidupan kita sehari-hari Iya. di masa Iya. sebelum reformasi ya. Iya. Reformasi juga sama sih. Tapi di masa sebelum reformasi itu yang melekat karena memang kalau momen politik itu kan sebenarnya ya ini kan rezim yang berbeda ya. Kalau dulu Orde Baru itu kan sebenarnya agak apolitis kita. Jadi politik itu lebih banyak mobilisasi. Jadi makanya kemudian kalau momentum pemilu itu selalu dimaknai pada saat kampanye yang akbar itu, rapat umum yang arak-arakan melibatkan mobilisasi massa gitu. Iya. Dan itu semua ya dulu kalau kecil-kecil gitu semua akan berdandan paling baik gitu untuk nongol gitu atau keluar ke jalan raya karena arak-arakan di sana sampai di lapangan tertentu. Betul. Waktu itu kan ya masih Bapak sampai lapangan ya Pak kalau dulu ya Pak? saya nggak terlalu ingat ya, tapi yang memori yang terekam itu. Terekam itu. Iya, terekam samar gitu kan Pak ya. Betul. Iya. Kita yang ada di lahir di atau maksudnya masa tumbuhnya tuh di 90-an, 80-an akhir, 90-an sampai 2000-an awal gitu, masih ngalamin yang namanya kampanye itu arak-arakan, Ya. kan. Dan Si teman pemilih juga gitu. Dan kemudian memang pasca reformasi kan mulai ya Ya. value ataupun peran politik warga negara sudah berubah, bukan hanya sekedar dimobilisir, tapi mulai itu kita juga lihat tuh di negara-negara lain, oh ternyata ada debat untuk pilpres misalnya model Amerika Serikat atau di negara-negara lain, dan kemudian berkembang diadopsi di kita. Awalnya kan di periode-periode pasca reformasi awal itu kan masih 2004 ya, ketika pemilu presiden secara langsung diberlakukan, itu kan masih modelnya masih penyampaian visi misi. Habis itu baru mulai dimaknai debat itu bagaimana sih gitu. Nah sekarang beda lagi kan, kalau ada momentum kampanye, coba teman-teman sebagai warga pemilih, warga negara yang punya hak pilih, coba diperiksa dong visi misi paslon, diperiksa dong program-program yang ditawarkan oleh partai politik. Nah jadi grade-nya udah naik tuh, awalnya jadi sekedar partisipan, mungkin lebih involvementnya lebih agak dalam gitu. Iya, betul. Seperti bagaimana pihak-pihak terkait dalam kepemiluan, stakeholder kita itu tidak hanya KPU, itu juga turut mendorong tidak hanya mengupayakan agar orang mau menggunakan hak pilihnya semata, tapi juga dalam menggunakan hak pilih itu benar-benar dengan hati nurani. Persis. Benar-benar memilih dengan sungguh-sungguh, iya memang dialah orang yang saya percaya. Ya. Gitu ya Bapak ya. Ya ada di situ kan variasi tuh, dan itu apapun pilihan warga negara itu sah ya. Jadi apakah basisnya rasionalitas karena dia baca secara nalar ya, menalar program, visi misi, atau misalnya basisnya ya bisa jadi karena basis platform ideologi yang kuat ya, itu atau politik aliran lah semacam itu, nggak ada soal, tapi diperiksa gitu. Dan ini
kalau kita mulai bisa di periode kemarin, kemudian periode sekarang dan ke depan akan mulai fokusnya ke situ, mungkin ya periode-periode selanjutnya dalam pelaksanaan pemilu kita akan lebih dalam lagi itu pemahaman kita tentang politik dan pemilu gitu, dan pentingnya apa ke depan itu. Betul. Betul, menarik ya teman pemilih, dan senang sekali kita semuanya menjadi bagian dari proses bertumbuhnya demokrasi di negara kita ya Bapak. Ya, kita bagian dari sejarah itu. Iya, betul. Nah itu bagaimana bagaimana Pak Melas merespon tentang memori tentang kampanye gitu. Gimana kalau teman pemilih punya kenangan apa kalau misalnya dengar kata kampanye gitu langsung keinget itu Tolong apa? diceritakan ya. Tolong cerita di kolom komentar gitu. Jadi kita bisa sharing pengalaman. Iya, tolong yang cerita nanti kita ketika tayang podcast ini kita akan lapor ke Bapak, jadi Bapak nanti bisa ikut mengomentari di situ betul. cerita teman memilih. Jangan-jangan saya yang salah gitu, atau ternyata ada memori yang mungkin pada saat podcast kali ini saya nggak bisa jangkau, ternyata oh iya pernah kok ngalami itu. Baru ingat ternyata gitu. Iya. Tapi rata-rata kalau yang di kisaran tadi masa yang mengalami masa kampanye itu adalah arak-arakan tadi itu memang saya yakin deh banyak juga teman-teman pasti yang memorinya juga larinya ke situ juga. Persis, ya Pak ya kayaknya. Bukan saya. Ya keseruan usia sih. Sebenarnya generasi ya. Iya betul. Saya ngalami generasi Orde Baru yang dulu masih P4 ya. P4. Aduh jangan tanya kepanjangan. Ini kepanjangan. Iya. Itu. Jadi ya ada orientasi itu ya, ngalami betul. itu di masa sistem politiknya memang politiknya agak beda ya dibanding reformasi yang memang posisinya kan keterbukaan ya. Betul. Atau mungkin ketika maybe Bapak kalau kita diberi usia panjang 10 tahun lagi, 2 kali pemilu lagi kita bertanya apa kenanganmu tentang kampanye, mungkin mereka langsung kebayang, wah keinget debatnya Pilpres 2024 di halaman gedung KPU, bisa aja ya Pak. Gitu. Mungkin ada Gen Alpha yang waktu itu ngalaminya memang memorinya adalah itu ya sesuai masanya. Karena itu eksperimen baru tuh sebenarnya. Eksperimen baru. Ya, senang banget loh ini mengingat-ingat soal kampanye, dan kita juga ingin tahu Bapak dengan tadi kita sama-sama sudah beberapa kali meng-highlight bahwa tahapan pemilu ini sudah hampir selesai, nanti di pelantikan atau pengambilan sumpah janji presiden wakil presiden terpilih 20 Oktober nanti, itu kira-kira beberapa hari dari sekarang. Berarti kan bisa dibilang tahapan pemilunya sudah hampir tiba di ujung. Gimana sih Bapak rasanya menggambarkan perjalanan kurang lebih 28 bulan atau setidaknya sudah hampir 28 bulan ya Bapak menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Kalau Bapak boleh menggambarkan dalam frase atau beberapa kata itu, apa ya Pak yang pas dirasakan oleh penyelenggara pemilu di pusat? Sampai ini kan kurang 3 hari ya sampai dengan pelantikan, hampir lega lah. Nanti mungkin tanggal 20 ketika presiden wakil presiden terpilih mengucapkan sumpah janjinya, pasti lega di situ. Di situ lega ya. Karena agak gini, ini ada aura yang berbeda ya. Sebelumnya mungkin hanya membayangkan saja, atau ada semacam pengalaman intim yang mungkin tidak bisa kita bagikan. Bukan karena tidak mau, tapi pengalaman intim itu kan antara orang dengan orang yang beda-beda ya. Menceritakan bagaimana kemudian dinamika di pemilu 2024 lalu. 2024 lalu kan sangat dinamis ya. Nah, tapi begitu tanggal 1 Oktober pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD itu kalau di dalam situasi yang gedung parlemen ya, gedung DPR itu ada aura yang agak beda. Ketika Bapak di sana refleksinya itu kira-kira gini, iya ya ternyata saya bagian dari itu. Dengan lihat orang banyak semua berdiri mengucapkan sumpah janji kepada Tuhan, kepada bangsa dan negara, baru kita ngerasa ada loh kontribusi kita. Itu nggak sadar. Nah, nggak tahu nanti apakah
perasaan ini akan juga sama di tanggal 20 Oktober ya kita lihat nanti. Tapi ya agak ini ya terenyuh lah pasti ya. Terenyuh ya, Oh, Pak. kita ternyata Wow. ini gitu. Kita baru tahu ternyata terasa seperti itu ya. Iya. Dulu nggak pernah bayangin gitu. Nggak kebayang kalau nggak ngalami sendiri langsung Iya. di situ ya, Bapak. Baru Ya, bisa jadi- mendeskripsikan. Kalau dalam proses pelaksanaan tahapannya ya gundah gulana sudah lah. Itu masing-masing dah itu. Penuh beban ya kan, Pak. Ya kita Sesuai nggak lihat tenggat- beban ya, tapi Iya. ini gimana nanti, ini gimana Iya, gitu. iya. Itu sih sebenarnya. Karena banyak itu tahapan demi tahapan dengan Persis. batas waktu yang memang harus kita Persis. penuhi ya, Bapak. Itu sangat tantangan. ketat kan. Iya, Dan betul. satu betul. tahapan nggak bisa lewat karena begitu satu tahapan lewat maka dia akan berdampak ke tahapan yang berikutnya. Betul sekali. Dan itu pasti berpengaruh terhadap pemilu secara keseluruhan. Itu jaga itu. Tidak ringannya di situ, Ya, menantangnya ya, di situ, menantangnya di tantangannya di situ. situ. Tugas yang harus diemban itu Ya. seperti itu. Jadi pada saat tanggal 1 Oktober pengucapan sumpah janji kan semua berdiri kan. Iya. Semua yang ada di dalam gedung. Iya, anggota Lebih Dewan dari Terpilih. 1.000 orang. Iya. Itu bersama-sama itu kayak narik nafas itu agak dalam. Gitulah kira-kira. Iya ya, Pak ya, kebayang nggak teman bilang kemarin pasti nonton kan penayangan langsungnya, suasananya seperti apa, semegah apa dan sekhidmat apa. Iya, iya, di situ. Nah, Bapak dan pimpinan kebetulan berada di sana langsung untuk merasakan langsung persis. atmosfernya. Betul. Dan itu tadi yang mungkin akan terulang di 20 Oktober nanti gitu. Ya kita lihat tuh Iya. lebih dramatis lagi atau enggak. Iya betul Bapak, betul. Teman pemilih itu bagaimana Pak Melas mendeskripsikan tahapan pemilu yang sudah hampir di ujung, sudah mau selesai. Kalau Bapak kita minta untuk mendeskripsikan Pilkada 2024 yang saat ini masih berjalan, bahkan masih di puncak-puncaknya. Kalau kita di pengadaan logistik ibaratnya juga lagi puncak-puncaknya proses produksi yang sedang diawasi dan lain-lain sebagainya. Pimpinan masih harus kesana kemari memastikan semua keadaan terawasi sesuai jadwal. Bagaimana kira-kira Pak Melas mewakili suasana ini, nuansa kebatinan pimpinan dan juga semua penyelenggara pemilu seluruh Indonesia menghadapi pemilu Pilkada 2024 dalam beberapa kata, Bapak? Ya kalau hanya 2 kata atau 3 kata nggak cukup ya, nggak cukup. Tapi yang jelas ini saatnya untuk teman-teman KPU provinsi dan kabupaten kota, segala yang kami apakah arahkan atau ajarkan mana yang baik itu yang harus diambil. Sekarang beban ada di KPU provinsi kabupaten kota. Itu jadi kayak regenerasi kewenangan sebenarnya. Kan beda kalau kemarin kan semua produk keputusannya KPU yang akan di-challenge oleh pihak yang kemudian merasa terdampak. Nah kalau sekarang untuk pilkada itu semuanya produk dari KPU provinsi dan kabupaten kota. Jadi sekarang kalau misalnya arahan kita ya sebagai pimpinan di dalam rakor atau apapun lah forum-forum KPU, biasanya teman-teman KPU provinsi dan kabupaten kota masing-masing adalah pemimpin kepemiluan di masing-masing wilayah. Sekarang saatnya membuktikan itu di situ sebenarnya. Jadi juga termasuk bagian dari semacam rotasi kepemimpinan. Kalau kemarin kami yang ambil banyak peran, sekarang teman-teman KPU provinsi. Dan percayalah itu penting itu, karena yang namanya organisasi seperti KPU itu juga butuh regenerasi kepemimpinan. Kami mungkin yang pimpinan KPU RI itu kan pasti akan ada batasan waktu periodisasi masa jabatan maksimal 2 kali, mungkin yang 1 kali periode selesai akan segera diisi lagi. Dan biasanya itu berasal dari provinsi dan kabupaten kota. Nah sekarang dioptimalkan peran dan kewenangan yang ada di teman-teman provinsi kabupaten kota menyelenggarakan pilkada, lakukan dengan sangat baik. Itu semuanya akan pasti akan menumbuh kembangkan kualitas dari pribadi masing-masing, dan itu pasti akan sangat berguna untuk ditarik lagi, diangkat ke kancah nasional tuh, untuk memimpin ke level yang lebih skopnya lebih tinggi. Di situ sebenarnya. Berarti tidak hanya sekedar melaksanakan tugas dan kewajiban, Oh iya, tapi juga akan berimplikasi kepada Persis. catatan pribadi ya Bapak. Persis. Wow. Kan Iya, orang kan field of exercise kewenangannya kan juga makin lama makin naik. Jadi itu kan menunjukkan pertumbuhan dari kualifikasi pribadi.
Betul. dioptimalkan itu. Iya, betul. Berarti semangat ya semua teman-teman iya. penyelenggara pemilu ya di provinsi Kap Kota, semangat terus sampai semua tahapan pilkada ini Persis. tuntas sebaik-baiknya. Baik, kalau begitu Bapak, satu hal terakhir nih, kita udah berapa jam ini ngobrol sama Bapak. Bapak, pesan Bapak dong untuk semua teman pemilih yang nanti akan bergabung dalam pilkada di hari pemungutan suara 27 November untuk menggunakan hak pilihnya. Ya, yang jelas gini, untuk teman-teman pemilih, ini momen yang menurut saya sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi apa yang kemudian sudah kita kontribusikan kemarin di pemilu nasional, itu kita gunakan hak pilih kita sudah memilih wakil, kemudian memilih presiden, wakil presiden. Sekarang saatnya diulang, memilih calon gubernur, bupati, wali kota di daerah masing-masing, dan kemudian jika memungkinkan ada luang waktu, diluangkan waktunya sedikit saja untuk kalau bisa lebih ya bagus ya, untuk memeriksa visi misi, program kerja segala macam. Nah, itu untuk pemilih, untuk jajaran kita, teman-teman KPU provinsi, kabupaten, kota, suka tidak suka, Anda tidak bisa sangkal, sekarang tugas tanggung jawab sudah berpindah ke teman-teman KPU provinsi dan kabupaten, kota. Jadi sekarang saatnya untuk menunjukkan kualitas pribadi masing-masing sebagai satu kelembagaan yang nanti pasti akan berbuah lah menurut saya. Pasti akan ada kebutuhan-kebutuhan nanti rotasi ke atas. Akan menjadi catatan-catatan riwayat terbaik ya Bapak. Dan semua perhelatan ini akan jadi catatan sejarah bangsa kita dalam eksperimen pembangunan sistem politik, karena di tahun 2024 semua agenda pemilu secara serentak selesai dituntaskan, dan itu nanti sampai 27 November tahun 2024. Sayang kita sudah ke bagian-bagian akhir dari tahun politik. Betul. Jadi teman pemilih semangat terus ya, pastikan nanti gunakan hak pilih kamu di hari pemungutan suara pilkada pada tanggal 27 November 2024 nanti. Pastikan kamu akan menggunakan hak pilihmu di TPS yang mana, cek sekarang, dicek di dptonline.kpu.go.id ya. Baik, kalau begitu Bapak terima kasih banyak ya sudah mampir di podcast KPU. Mudah-mudahan nanti segera bisa mampir lagi ya Bapak, ngobrol lagi. Yang jelas saya bukan tamu istimewa. Yang istimewa adalah podcastnya KPU. Terima kasih Bapak, doanya selalu. Terima kasih Bapak juga sehat selalu. Sama-sama. Bersama semua pimpinan, semoga selalu sehat dan sukses dalam mengemban amanah. Amin. Teman pemilih juga terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk menyimak obrolan hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman pemilih dan juga terus memberikan semangat agar menjaga hak pilihnya tetap bisa digunakan nanti pada hari pemungutan suara pilkada 27 November 2024. Sampai ketemu lagi di episode podcast KPU RI berikutnya, dan simak terus hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.